Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ini nak ya, bab 3 kita tentang majas ya, tentang majas. Jadi bab 3 ini kita akan membahas tentang majas, opini, dan fakta. Kali ini kita bahas majas terlebih dahulu. Apa itu majas? Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat. Tujuannya tadi nak ya, agar lebih jelas, enak didengar, atau biar kalimatnya semakin hidup ya. Biasanya, majas sering ditemui pada karya sastra seperti novel, cerpen, hikayat, atau puisi. Sedangkan kalau menurut KBBI, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamarkannya dengan sesuatu lain atau dalam bentuk kiasan. Jenis-jenis majas. Kali ini kita akan membahas tentang majas metafora dulu ya. Majas metafora itu adalah majas yang memakai analogi atau perumpamaan terhadap dua hal yang berbeda. Di sini dikatakan majas metafora ini nak ya, kalimat yang sebenarnya pada suatu kalimat ya. Misalnya contoh, lebih utamanya nih gini nak ya, dia itu punya dua kata dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Nah, contoh seperti ini. Oleh-oleh dengan bawa makanan beda atau sama? Oleh-oleh dengan bawa makanan, contoh nih misal, misalnya si Hani membawa kue dari Yogyakarta. Dengan kalimat lain ya, Hani membawa oleh-oleh dari Yogyakarta. Kan sama maknanya. Si Hani namanya Hani membawa oleh-oleh itu artinya membawa makanan, sama seperti membawa makanan tadi ya. Cuman katanya kalimatnya saja berbeda, tapi maksudnya sama. Ya, nah, seperti itu disebut dengan metafora. Ciri-cirinya adalah yang pertama, berupa gaya bahasa kiasan yang membandingkan suatu benda dengan benda lainnya. Yang ke B, membandingkan secara langsung tanpa menggunakan kata-kata seperti baik, laksana, dan bagaimana. Dan yang C, terdapat pilihan kata yang menyamarkan sesuatu dengan yang lain. Dan D, tidak menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kita masuk contohnya ya. Adna dikenal kutu buku saat di bangku kuliah. Kutu buku ini kutu buku ini kalau kita artikan itu adalah suka membaca. Jadi Adna dikenal suka membaca saat di bangku kuliah. Nah, jadi kalimat yang sebenarnya suka membaca itu kalimat yang sebenarnya ya kutu buku. Nah, seperti itu nak ya. Jadi dia tidak boleh jauh dari kalimatnya. Contohnya lagi, Bagas dulu dikenal sebagai sampah masyarakat. Sampah masyarakat ini, aman kita mengartikannya, itu sama saja adalah tidak berguna atau memiliki sifat-sifat negatif. Ya, sama tidak berguna, sampah-sampah tidak berguna atau memberikan dampak negatif itu sebenarnya sama dengan arti sampah masyarakat. Jadi keduanya ini tidak boleh beda. Keduanya ini tetap sama artinya, tapi eh, pengucapan atau penulisan katanya harus lebih baik harus lebih cantik dilihatnya. Jadi kutu buku. Nah, ya. Ada lagi nih misalnya contoh Ibu beri, misalnya eh misalnya ya, misalnya dia memiliki bukan dia sih, yang lain sih. Misalnya anak. Ah, anak itu terlihat anak itu terlihat lebih manis. Anak itu kalimat anak itu sama saja dengan buah hati kan. Nah, ibu itu mencintai anak itu sama saja dengan ibu itu mencintai buah hatinya. Nah, buah hatinya itu sama dengan umpama anak. Nah, seperti itu nah ya. Jadi tidak boleh beda artinya, harus sama. Harus sama, artinya harus sama, tapi tulisannya mungkin berbeda. Nah, ada lagi misalnya seperti ini. Chelsea anak yang pintar, misalnya. Chelsea anak yang pintar di dalam kelas. Anak pintar bisa kita ibaratkan seperti bintang kelas, sama kan? Nah, Chelsea bintang kelas di kelas 6C misalnya ya. Nah,
dengan kalimat Chelsea orang yang pintar. Sama, artinya sama. Hanya saja penggunaan katanya yang berbeda, tapi maksudnya sama. Jadi disebut dengan majas metafora. Oke, itu saja. Silakan kalian catat terlebih dahulu ini ya, dicatat dulu apa itu majas, kemudian jenis-jenis majas yang pertama adalah majas metafora. Nanti kita lanjut ke latihan bahasa Indonesianya mengenai majas metafora ya di grup WA. Oke, itu saja nak penjelasan Ibu. Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.